Perkenalkan, nama saya Eka Sulistiawati, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Bone. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari artikel, yaitu Manajemen Hubungan Sekolah dengan Masyarakat. Nah, di mana hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu kegiatan komunikasi yang lebih terarah atau sekolah dengan masyarakat dengan cara saling mengenal, tolong-menolong, saling menguntungkan sehingga dapat bekerja sama dengan baik. Jadi, untuk menciptakan situasi dan kondisi yang harmonis antara pengelola sekolah dengan masyarakat sehingga dibutuhkan kerjasama dari keduanya secara komprehensif. Masyarakat juga menginginkan sekolah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga masyarakat mendukung usaha-usaha sekolah yang ada di daerahnya. Nah, adapun tujuan humas itu sendiri adalah untuk meningkatkan popularitas sekolah dan fungsinya untuk menarik simpati masyarakat sehingga dapat meningkatkan relasi terhadap sekolah, dan manfaatnya itu adalah untuk menambah simpati masyarakat dan dukungan masyarakat sehingga memudahkan mereka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan prinsip-prinsip humas itu sendiri, yang pertama adalah integriti. Yang pertama ini adalah sekolah harus menerapkan transparansi dalam masyarakat. Nah, maksudnya ini, itu semua kegiatan humas harus terpadu dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan kepada masyarakat harus informasi terpadu antara informasi akademik dan non-akademik. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atau orang tua murid. Terlebih lagi pada saat ini, di mana masyarakat akan semakin kritis mengenai penilaian tentang sekolah. Dan yang kedua adalah continuity. Nah, yang kedua ini harus dilakukan secara terus-menerus dan tidak boleh insidental. Misalnya pertemuan hanya 1 kali setahun atau hanya 1 kali dalam semester. Jika seperti ini akan menyebabkan orang tua beranggapan bahwa panggilan ke sekolah selalu dikaitkan dengan uang. Akibatnya mereka cenderung tidak menghadiri atau terkesan mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri undangan yang diberikan sekolah. Jadi, apabila ini terjadi, sekolah akan sulit mendapatkan partisipasi dari masyarakat maupun orang tua siswa. Dan yang ketiga adalah simplicity. Nah, yang ketiga ini yaitu menciptakan hubungan komunikasi personal maupun komunikasi kelompok. Pemberi informasi di sini adalah sekolah. Jadi sekolah dapat memberikan informasi yang disajikan kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun pertemuan melalui media dan disajikan dengan sederhana sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Dan yang keempat itu adalah konflik, di mana yang keempat ini yaitu menyampaikan informasi secara lengkap tanpa ada yang disembunyikan. Nah, maksudnya di sini adalah misal program ekstrakurikuler dan kegiatan lainnya. Nah, maksudnya di sini itu segala informasi yang disampaikan tidak ditutup-tutupi karena mereka mempunyai hak. Nah, akurat, dan kita harus memberikan informasi secara akurat, yakni informasi yang diberikan memang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus up to date, yakni kemajuan dan prestasi sekolah. Dan yang kelima adalah constructive fence. Nah, yang kelima ini yakni program humas yang memberikan informasi yang membangun pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap program pengembangan sekolah. Nah, yang kelima ini itu tujuannya agar masyarakat memberikan respon positif terhadap sekolah dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi oleh sekolah. Dan yang keenam ini adalah availability, yaitu humas harus disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat setempat. Jadi di sini kita harus mengkondisikan. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dan selanjutnya ini teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Tekniknya ini yang pertama adalah laporan kepada orang tua, di mana di sini yang dimaksud adalah laporan yang diberikan kepada orang tua murid mengenai kemajuan, prestasi, serta kelemahan anak didik. Jadi diberitahukan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya mengetahui kemampuan anaknya di sekolah. Dan yang kedua
majalah sekolah. Nah, majalah sekolah ini itu di mana majalah ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan sekolah, kekurangan guru, kekurangan murid-murid, dan juga memberikan informasi ataupun pengumuman lainnya. Dan yang ketiga, surat kabar sekolah, di mana jika sekolah mampu menerbitkan surat kabar, maka berarti sekolah dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada orang tua. Dan yang keempat itu pameran sekolah. Dan yang kelima, open house. Nah, open house ini yaitu mempersilahkan masyarakat yang berminat untuk meninjau sekolah serta mengobservasi kegiatan-kegiatan dan hasil pekerjaan murid atau anak-anaknya di sekolah yang diadakan pada waktu tertentu, misalnya 1 tahun sekali. Dan yang keenam itu kunjungan ke orang tua murid agar supaya dapat mengetahui latar belakang hidup anak-anak, sehingga berbagai masalah itu bisa dipecahkan dengan baik, seperti kehadiran murid, pekerjaan rumah atau tugas-tugas rumah yang diberikan, dan sebagainya. Dan yang ketujuh, gambaran sekolah melalui murid. Maksudnya di sini itu informasi tentang keadaan sekolah melalui murid-murid, sehingga terdapat gambaran yang didapat melalui percakapan antara murid atau antara murid dan guru. Nah, adapun kesimpulan dari artikel ini yaitu dengan adanya hubungan antara humas dengan sekolah yang saling memberi dan menerima antara sekolah dengan masyarakat dan sekitarnya, maka sekolah harus merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh masyarakat tentang pengembangan warga masyarakat tersebut secara total, integrated, dan optimal, karena sekolah itu merupakan suatu yang sangat berharga terhadap masyarakat. Untuk mencapai hubungan sekolah dengan masyarakat, ingin berhasil dan mencapai sasaran masyarakat maupun orang tua yang dapat diajak kerjasama maupun sasaran yang dihasilkan. Nah, itulah tadi video singkat yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.